Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 692. Pak Freddy dan putrinya Sabria, serta pula mamanya, saat mendengar Kenshin bicara tentang Arnold yang meninggalkan calon istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka pun jadi bingung sekali. Karena baru saja tadi Ibu Novita bilang, calon istrinya Arnold selingkuh, berpaling dengan pria lain, kemudian membatalkan pernikahan. Pak Freddy pun heran jadinya. Tuan muda bisa tahu segala tentang Arnold yang batal menikah. Tapi kok ceritanya beda? Sabria dan mamanya pun bertanya sama. Mereka pun jadi curiga. Karena Mas Kenshin yang bilang begitu, seakan membuat bingung jadinya. Ibu Novita pun langsung menyanggah. Ibu Novita berkata, "Loh, Mas ini rupanya juga tahu hal itu. Tapi kok Mas ini main tuduh Mas Arnold tak baik? Tak sesuai faktanya. Saya ini kenal lama Pak Jayadi. Beliau ini orang terpercaya. Selalu bilang apa adanya. Bukankah calon istrinya itu yang punya tujuan jahat sekali? Benar nggak itu Pak Jayadi?" Pak Jayadi pun membalasnya, "Iya benar Ibu Novita, memang calon istrinya Arnold begitu. Saya kira Mas ini yang memfitnah." Arnold pun ikut bicara. "Iya saya curiga, mungkin lu temannya Niken, atau teman selingkuhannya, yang mencoba membuat nama saya jatuh." Arnold, Ibu Novita serta Pak Jayadi, meski tahu baru saja Kenshin, seorang yang dihormati Pak Mori, mereka karena membela diri, lantas bicara menyanggah begitu. Memanggil Kenshin dengan menghina. Pak Mori pun tersinggung jadinya. Begitu pula Pak Freddy. Pak Mori langsung berkata, "Oh ya, Anda ini siapa memangnya? Kok berani-berani sekali menuduh tuan muda bilang memfitnah?" Kenshin pun berkata, "Sudah Pak Mori, hal itu tak mengapa. Anggap aja biasa." Kaori yang di samping Kenshin tak marah. Kaori hanya mendengarkan saja, sambil melihat suasana depannya. Rupanya Kaori sudah bisa menerka akan hasilnya nanti. Apalagi di sini ada Pak Mori. Jadi Kaori tak ikut campur bicara. Kemudian Kenshin berkata, "Ya sudah kalau mau buktinya, ini saya akan tunjukkan." Meski ada Kaori di dekatnya, Kenshin tak ada pilihan. Hingga Kenshin langsung saja mengambil handphonenya, menghubungi dan menelpon Rena dengan video call secara langsung. Saat itu si Rena Larazati, serta Niken dan teman-temannya, masih ada di Jerman. Niken sudah baikan, bahkan juga telah diizinkan boleh pulang meninggalkan rumah sakitnya. Ketika itu mereka bersama, termasuk Dokter Tifa yang masih menemani, serta pula Dokter Ergerika, yang bicara pada Niken, agar sementara tak makan dan minum makanan dan minuman yang telah disebutkan, biar pemulihannya lebih cepat nantinya. Di saat kebersamaan itu, handphone Rena berdering. Panggilan dari luar negeri. Video call dari Kenshin. Si Rena sempat kaget hatinya melihat cermin sebelum mengangkatnya. Kemudian Rena menerimanya. Bersamaan pula Kaori dipanggil temannya. Teman-teman Kaori yang ada di situ menghampiri. "Kaori, Kaori, rupanya kamu ada di situ." Mereka pun akan menemui Kaori. Karena khawatir mengganggu masalah di sini, Kaori langsung saja berjalan mendatangi teman-temannya, meninggalkan Kenshin yang lagi menelpon. Sementara itu, si Rena langsung melihat Kenshin di teleponnya. Kenshin pun menyapa, "Halo Mbak Rena, selamat pagi waktu Jerman." Kenshin bicara sambil tersenyum. Suara Kenshin didengar oleh orang di sekitarnya. Pak Freddy, Pak Mori, Pak Jayadi dan Arnold pula, serta Ibu Novita dan Sabria. Mendengar Kenshin menelpon seorang wanita di Jerman, Arnold pun langsung deg-degan sekali. Pasti itu Rena yang punya perusahaan. Temannya Niken yang kemarin. Kemudian Kenshin melanjutkan bilang, "Oh ya Mbak Rena, apa Niken sudah bisa diajak bicara? Karena aku sedang ada perlunya. Sebab ada Arnold di sini. Kebetulan pula ini, tak sengaja bertemu Mbak Sabria di restoran. Dan ini kebetulan juga, Mbak Sabria dan Pak Freddy ayahnya sedang membicarakan perjodohan dengan Arnold dan keluarganya, yang dikenalkan oleh seseorang. Saya yang tahu hal itu, berinisiatif untuk melarangnya. Saya melarang Mbak Sabria dan keluarganya
agar tak menerima perkenalan ini. Maksud saya biar Niken yang menjelaskan akan kejadian yang sebenarnya. Soalnya di sini ceritanya beda. Si Rena pun terkejut jadinya. Ternyata di tempat Kenshin sekarang ada Arnold dan keluarganya. Hendak dijodohkan dengan Sabria pula. Rena dalam hatinya pun berkata, kurang ajar benar nih Arnold. Sudah menghindar dan lari dari Niken. Malah mencari mangsa yang lain. Kayaknya dia perlu diberi pelajaran. Rena pun ikut marah. Langsung saja Rena bicara. Baik-baik Mas Kenshin. Akan aku berikan handphone ini ke Niken. Kenshin menjawabnya. Iya sayang silahkan. Lolo Kenshin bilang apa ini? Kok menyebut sayang ke Rena? Rena pun terkejut mendengarnya. Kenshin bilang sayang pada dirinya. Padahal bersamaan itu, Kaori melambaikan tangannya, pamit pada Kenshin. Kaori memberi isyarat tanda, bersama temannya masuk ke ruang pesta. Kenshin yang melihat Kaori begitu, langsung saja bilang sayang. Apalagi Kenshin sudah terbiasa, bilang-bilang sayang pada Kaori. Jadinya hal itu terucap begitu saja. Waduh, Kenshin pun tak sadar akan ucapannya itu, dikira untuk Rena. Si Rena pun tak bertanya, kenapa Kenshin bilang sayang ke dirinya. Ya mungkin malulah si Rena. Masa harus ditanyakan? Kemudian Niken pun dihampiri. Rena itu bicara, oh ya Niken, ini ada Mas Kenshin yang mau bicara denganmu. Agar kamu menjelaskan tentangmu. Soalnya di tempatnya Mas Kenshin ada Arnold sekarang. Si Rena pun menjelaskan singkat akan cerita yang baru saja. Niken pun mengerti, jadi marah setengah mati. Di tengah itu Sabria menerka-nerka. Siapa yang ditelepon Mas Kenshin ini? Apa itu Mbak Rena yang punya restoran? Yang juga atasannya. Sabria pun masih berpikir. Tiba-tiba handphonenya berdering. Sabria melihat pesan. Si Rena Larazati yang mengirim. Sabria pun membacanya. Rena itu menulis, oh ya Mbak Sabria. Percaya pada Mas Kenshin saja ya. Jangan percaya kata orang lain yang di situ. Singkat tulisannya Rena, namun membuat Sabria memikirkan. Kemudian Kenshin bilang, oh ya Pak Freddy dan mamanya Sabria. Ini ada Mbak Niken yang sekarang di Jerman. Calon istrinya Arnold yang dikata wanita tak baik. Mbak Niken ini baru saja melakukan operasi wajah di sana. Ditemani Mbak Rena dan lainnya. Kenshin memberikan handphonenya ke Pak Freddy. Dilihat pula oleh mamanya Sabria. Niken pun terlihat menangis. Langsung Niken bicara, oh ya saya menangis ini bukan karena sedih atau kecewa. Tapi karena bersyukur telah ditinggalkan oleh Arnold dan keluarganya. Di saat saya putus asa, wajah yang tak bisa normal. Karena luka bakar yang parah sekali. Ibu dan saudara yang dirawat pula, yang mengalami kecelakaan bersama. Membuat saya hampir tak ingin hidup lagi. Saya tak mau untuk diobati. Kemudian Niken melanjutkan bicara, tapi di tengah itu semua, beruntungnya saya ada teman-teman yang setia, yang bersedia membantu mengantar menunggu perawatan saya. Bahkan sampai ke Jerman. Dan khususnya tuan muda yang baik sekali. Mas Kenshin yang membantu membiayai semua. Membawa saya untuk operasi di Jerman. Mengobati luka bakar yang sulit disembuhkan. Dan kini keajaiban terjadi. Wajah saya sudah kembali. Andai Mas Kenshin tak bicara sama Dokter Tifa, mungkin saya tetap seperti semula. Seumur hidup ada luka bakar di wajah. Saya tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mas Kenshin orangnya baik sekali. Padahal dulu pernah saya hina. Malah dia yang menolong keluarga saya. Jadi saya harap anak bapak dan ibu jangan sampai dikenalkan ke Arnold. Lihatlah saya ini buktinya. Arnold itu sudah berbohong. Kalau tak percaya tanya saja Dokter Tifa di sebelah saya ini. Serta pula teman-teman saya semua. Pak Freddy dan mamanya Sabria. Serta Sabria yang melihatnya, langsung merasa bersyukur sekali mereka. Karena kebohongan telah terungkap, pria yang dikiranya pemuda yang baik. Ternyata hanya sandiwara, manis di lidah lain di hati. Arnold pun ketakutan, mukanya bingung tak karuan. Begitu pula Pak Jayadi bapaknya, yang jadi blingsatan, ketahuan berbohongnya, memutarbalikkan fakta. Ibu Novita pun menjadi marah, karena sudah dipercaya malah berbohong. Ibu Novita pun malu setengah mati pula.
pada Pak Freddy dan mamanya Sabria. Hampir saja menjodohkan anaknya dengan pria yang tak baik. Ibu Novita pun sekarang melihat Kenshin. Ternyata dia yang benar-benar baik orangnya. Pantas saja orang-orang kaya menghormatinya, menyebutnya tuan muda. Pak Freddy dan mamanya Sabria pun sama. Mereka pun langsung bicara. Pak Freddy berkata, "Oh ya tuan muda, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas sarannya. Andai tuan muda tak di sini, tak melarang perjodohan ini, mungkin Sabria akan menyesal nantinya. Kita pun akan merasa bersalah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi tuan muda. Anda memang baik sekali." Tak hanya itu, Dokter Tifa di handphone itu juga bicara. Mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Kenshin. Sebab bisa ke Jerman bertemu Dokter Ergerika. Dokter Tifa merasa berhutang. Kenshin pun banjir pujian. Kenshin disukai. Sedang Arnold menutup mukanya, dengan piring di wajahnya. Arnold pun sempat melihat Niken. Kaget sekali dirinya. Niken semakin cantik dilihatnya. Wajahnya benar-benar baikan. Bahkan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Arnold pun menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Arnold dan keluarganya sekarang mendapat cibiran. Apalagi Ibu Novita yang marah, yang kecewa dan ditipu. Ibu Novita pun menyebarkan ke teman-teman kantornya, kalau Pak Jayadi orangnya tak benar. Tega pada calon menantunya sendiri. Menyuruh anaknya agar tak melanjutkan hubungannya. Meninggalkan Niken di saat ada musibah. Pak Jayadi pun sekarang tercoreng mukanya. Siapa yang menanam dialah yang menuai hasilnya. Sampai pada akhirnya, Niken pun kembali ke negeri sendiri. Si Rena pun masih misteri. Teringat dalam pikirnya, mengapa Mas Kenshin itu memanggilnya sayang kemarin? Apakah benar-benar terjadi nanti? Si Rena Larazati dipanggil Kenshin sayang beneran? Itu, siapa yang tahu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.